Baik, saya mohon izin untuk mempresentasikan hasil pekerjaan saya untuk distribusi data yang telah diberikan oleh Pak Rizky beberapa minggu yang lalu. Jadi, untuk analisis CTT, di sini saya menggunakan aplikasi Geometric. Sebenarnya di sini saya menggunakan dua aplikasi, jadi Geometric untuk analisis CTT atau tes teori klasik, dan yang kedua menggunakan aplikasi Ministep untuk untuk melakukan analisis secara rush. Jadi ada CTT dan juga rush. Yang pertama untuk yang CTT, jadi yang pertama di sini saya mengolah data Excel. Jadi data yang tadinya formatnya Excel saya rubah ke file jenis TXT, lalu dimasukkan ke dalam Geometric. Lalu nanti saya manage, lalu add new database, lalu klik pada bagian database, lalu import data analisis ctt.txt. Nah, nantinya setelah saya memasukkan database baru, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi dari variasi data, ada beberapa item, yaitu item nomor, item kelas, lalu item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk 10 jenis soal. Lalu pada bagian variables, nantinya di sana ada bagian variables. Jika tipe untuk baris 1 sampai 10 masih not item, maka masukkan kunci jawaban pada bagian scoring. Lalu klik option scoring, lalu beri skor 1 pada opsi benar dan skor 0 pada opsi salah. Jadi seperti teori yang telah kita pelajari di sebelumnya, bahwasanya di sini kan untuk CTT ini itemnya biner, jadi 1, 0, 1 untuk opsi benar, dan 0 untuk opsi yang salah. Lalu jika nantinya option scoring-nya atau kunci jawabannya sudah benar, maka untuk baris 1 sampai 10 akan menjadi binary item. Jadi seperti ini. Contohnya misalnya untuk A, B, C, D. Untuk soal nomor 1 bisa dipastikan bahwasanya kunci jawabannya adalah B, karena binary itemnya adalah 00, 10, 00, 00. Jadi opsi yang benar adalah B. Untuk opsi yang kedua, untuk soal nomor 2 maksud saya, opsi benarnya adalah C, karena binary itemnya adalah 00, 00, 10, 00. Seperti itu juga untuk soal-soal berikutnya. Lalu, jika kunci jawabannya sudah dimasukkan, maka buka menu Analyze dan klik pada item analisis. Jika sudah terbuka, maka centang sesuai option, lalu klik Run. Jadi nanti ketika diklik Run, nanti semua item analisisnya, analisis itemnya, baik secara untuk menentukan daya pembeda atau distraktor, semuanya bisa ditentukan secara langsung. Maaf sebentar. Baik, saya lanjutkan. Setelah kita run, nanti akan muncul beberapa analisis untuk CTT. Jadi di sini langsung terlihat untuk kesulitannya, lalu untuk item total person-nya, lalu untuk simpangannya, lalu untuk korelasi poliserialnya. Seperti ini. Di sini juga terlihat bagaimana itemnya ada 10 soal, lalu peserta ujiannya ada 90, nilai minimalnya berapa, maksimalnya berapa, rata-ratanya berapa, mediannya berapa, standar deviasinya juga, lalu nilai interkuartilnya, dan beberapa analisis lainnya. Lalu untuk analisis datanya, jadi analisis kuantitatif menurut pendekatan teori tes klasik menghasilkan karakteristik butir yang meliputi tingkat kesukaran, daya pembeda, dan efektivitas distraktor. Yang pertama akan saya bahas mengenai tingkat kesukarannya terlebih dahulu. Jadi secara teori, menurut Fernandez di tahun 1984, semakin besar nilai P, semakin besar proporsi peserta tes dalam menjawab benar, sehingga soal dianggap mudah. Semakin kecil nilai P, maka soal dianggap sukar. Nah, klasifikasi tingkat kesukaran soal, jika nilai P di antara 0,00 sampai 0,30, soal di kategori tergolong sukar. Lalu jika nilai P di antara 0,31 sampai 0,70, soal dikategorikan tergolong sedang. Dan jika nilai P di antara 0,71 sampai 1,00, soal dikategorikan tergolong mudah. Nah, dari analisis menggunakan geometrik tadi,
dapat disimpulkan bahwasanya pada soal nomor 1, tingkat kesulitan soal adalah 0,0333. Bisa terlihat di sini. Jadi ada tabel tadi, ada bagian difficulty, yaitu untuk item nomor 1, didapatkan dari opsi A, B, C, dan D, difficulty-nya disimpulkan sebesar 0,0333. Artinya, hanya 3,33% dari 90 responden yang dapat menjawab soal dengan benar. Sehingga soal nomor 1 merupakan soal yang tergolong sukar. Lalu untuk soal nomor 2, tingkat kesulitan soal ialah 0,3222 atau 32,22%. Jadi dari 32,22% dari 90 responden yang dapat menjawab soal dengan benar. Sehingga soal nomor 2 merupakan soal yang tergolong sedang. Lalu di soal nomor 3, tingkat kesulitan soalnya adalah 0,4667, artinya hanya 46,67% dari 90 responden yang dapat menjawab soal dengan benar, sehingga soal nomor 3 dikategorikan soal yang tergolong sedang. Lalu untuk soal nomor 4, tingkat kesulitan soal adalah 0,0, artinya 0% dari 90 responden dapat menjawab soal dengan benar, sehingga soal nomor 4 merupakan soal yang tergolong sukar. Lalu pada soal nomor 5, tingkat kesulitan soalnya adalah 0,3, artinya 30% dari 90 responden dapat menjawab soal dengan benar, sehingga soal nomor 5 merupakan soal yang tergolong sukar. Di sini bisa kita lihat dari tabelnya, yaitu item difficulty-nya 0,3. Lalu untuk soal nomor 4, tingkat kesulitan soalnya, soal nomor 5 maksud saya, tingkat kesulitannya adalah soal nomor 6, tingkat kesulitan soalnya adalah 0,556. Artinya, 5,56% dari 90 responden dapat menjawab soal dengan benar, sehingga soal nomor 6 tergolong soal yang sukar. Selanjutnya soal nomor 6, tingkat kesulitan soalnya adalah 0,4556 atau artinya 45,56% dari 90 responden dapat menjawab soal dengan benar. Sehingga soal nomor 7 merupakan soal yang tergolong sukar. Lalu pada soal nomor 8, tingkat kesulitan soalnya adalah 0,6889. Artinya 68,89% dari 90 responden dapat menjawab soal dengan benar, sehingga soal nomor 8 dikategorikan sebagai soal tergolong sedang. Lalu pada soal nomor 9, tingkat kesulitan soalnya adalah 0,5667, artinya 56,67% dari 90 responden dapat menjawab soal dengan benar, sehingga soal nomor 9 merupakan soal yang dikategorikan soal sedang. Lalu pada soal nomor 10, tingkat kesulitan soalnya adalah 0,556. Artinya 55,56% dari 90 responden dapat menjawab soal dengan benar. Artinya soal nomor 10 merupakan soal yang tergolong sedang. Lalu analisis CTT yang kedua adalah daya pembeda atau discrimination power. Untuk menentukan daya pembeda, sebenarnya dapat menggunakan beberapa cara, yaitu cara klasik dan juga indeks korelasi poin biserial. Butir soal masih dapat diterima sebagai butir tes yang baik jika memenuhi kriteria indeks daya pembeda butir tes poin biserial sebesar lebih dari 0,3. Dan indeks daya pembeda pilihan jawaban negatif kecuali kunci. Jadi nanti bisa dilihat pada item 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya saya ambil di sini item nomor 2. Jadi untuk item nomor 2 bisa dilihat bahwa indeks daya pembedanya di sini nilainya negatif kecuali kuncinya. Kan tadi kuncinya C. Jadi kuncinya positif, selain kunci yaitu poin A, opsi A, B, dan D, itu nilainya negatif. Kita lihat untuk masing-masing analisis pada butir soalnya. Untuk analisis butir soal pertama, terlihat bahwa indeks daya pembeda butir tes poin biserialnya yaitu sebesar minus 0,0259. Dan indeks daya pembeda pilihan jawaban termasuk kunci atau opsi B adalah negatif.
Jadi tidak memenuhi persyaratan, sehingga butir tes soal nomor 1 belum memenuhi kriteria soal yang baik dalam membedakan siswa kategori kelompok atas dan siswa kategori kelompok bawah. Sekarang kita lihat pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 terlihat bahwa indeks daya pembeda butir tesnya atau RBIS-nya senilai 0,1116. Jadi indeks daya pembeda pilihan jawaban bernilai negatif kecuali opsi jawaban benar atau opsi C. Sehingga butir tes soal nomor 2 hampir memenuhi kriteria soal yang baik dalam membedakan siswa kategori kelompok atas dan kategori kelompok bawah. Lalu pada soal nomor 3 terlihat bahwa indeks daya pembeda butir tes RBIS adalah 0,3431. Di sini 0,3431. Di sini yang tidak negatif adalah opsi C. Jadi indeks daya pembeda pilihan jawaban bernilai negatif kecuali jawaban benar, yaitu opsi C. Sehingga butir tes soal 3 sudah memenuhi kriteria soal yang baik dalam membedakan siswa kategori kelompok atas dan juga bawah. Lalu pada soal nomor 4, terlihat bahwa indeks daya pembeda butir tes RBIS tertulis bahwa NaN. Jadi NaN ini bisa diartikan sebagai tidak bisa dikategorikan dengan baik. Jadi indeks pembedanya bisa kita lihat untuk soal nomor 4, di sini nilainya negatif. Lalu untuk opsi jawaban benarnya yang D, yaitu NaN. Nah, di sini butir tes soal nomor 4 belum memenuhi kriteria soal yang baik dalam membedakan siswa kategori kelompok atas dan juga bawah. Lalu pada soal nomor 5, terlihat bahwa indeks daya pembeda butir soal tes RB serialnya adalah 0,0277. Dan indeks daya pembedanya bernilai negatif kecuali opsi jawaban benar, yaitu opsi B, sehingga butir tes soal nomor 5 hampir memenuhi kriteria soal yang baik dalam membedakan siswa kategori kelompok atas dan bawah. Lalu pada soal nomor 6, terlihat bahwa indeks daya pembedanya minus 0,1421 dan daya pembeda pilihan jawaban termasuk kunci opsi A adalah negatif, sehingga butir tes soal 6 belum memenuhi kriteria soal yang baik. Pada soal nomor 7, indeks daya pembedanya yaitu minus 0,2735 dan indeks pembeda daya pilihan jawaban termasuk kunci opsi B adalah negatif. Jadi kuncinya juga bernilai negatif, tidak positif, sehingga butir tes soal nomor 7 belum memenuhi kriteria soal yang baik. Lalu pada soal nomor 8, terlihat bahwa indeks daya pembeda butir tes RBIS-nya 0,1053 dan indeks daya pembedanya bernilai negatif kecuali opsi jawaban benar, yaitu opsi A, sehingga butir tes soal nomor 8 hampir memenuhi kriteria soal yang baik. Lalu pada soal nomor 9, indeks daya pembedanya yaitu 0,1156 dan indeks daya pembeda pilihan jawaban bernilai negatif kecuali opsi jawaban benar, yaitu opsi D, sehingga butir tes soal nomor 9 hampir memenuhi kriteria soal yang baik. Lalu pada soal nomor 10, terlihat bahwa indeks daya pembeda butir tes RB serialnya negatif 0,0959 dan indeks daya pembeda pilihan jawaban termasuk kunci jawabannya yaitu opsi C bernilai negatif, sehingga butir tes soal nomor 10, mohon maaf ini ada typo, butir tes soal nomor 10 belum memenuhi kriteria soal yang baik. Lalu di sini dengan 90 responden dan 10 butir soal didapatkan minimal nilai siswa sebesar 0 dan nilai maksimal siswa sebesar 6. Di sini bisa terlihat di sini bahwasanya minimalnya 0 dan maksimalnya 6. Dan rata-rata dari data yang terdapat di Excel yang telah saya distribusikan ke Gmetrik bahwa rata-ratanya sebesar 3,4. Lalu mediannya sebesar rata-ratanya sebesar 3,4 dan medianya senilai 4 dan standar deviasinya sebesar 1,3590.
Lalu di sini sebenarnya ada analisis reliabilitas menggunakan beberapa metode, yaitu metode Guttman-Lambda atau Alba-Cronbach atau Gilmer-Feld atau Beta-Raju. Nah, nanti estimasinya sudah langsung ditentukan oleh Geometrik dengan mohon maaf ini masih belum bisa saya artikan, dengan mungkin skala nilainya, yaitu ditentukan langsung sesuai dengan teori. Jadi di sini kita bisa menentukan, misalnya di sini estimasinya berdasarkan metode Lambda Guttman dari 90 responden dan 10 item soal tadi sebesar 0,2 dengan skalanya yaitu dengan batas minus 0,0688 sampai 0,4266. Seperti itu juga untuk Alpha Cronbach, lalu Gilmer-Feld, Brennan-Feld, dan juga Beta-Raju. Mungkin seperti itu Bapak untuk analisis saya.